Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan kegiatan IHT kita. Bapak dan Ibu, pada pertemuan sebelumnya Bapak dan Ibu sudah membahas materi tentang capaian pembelajaran ya. Kemudian apalagi? ATP Bu ya. Baiklah, untuk sesi sekarang kita akan membahas tentang sudah nampak belum? Iya, sudah Bu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang saya katakan tadi, sekarang kita akan membahas tentang modul ajar ya. Apa itu modul ajar? Bagaimana konsepnya, apa komponennya, apa prinsipnya, dan bagaimana prosedurnya. Tetapi yang akan saya sampaikan pada kesempatan sekarang mengenai konsep dan komponen modul ajarnya. Kalau pada kurikulum yang lalu, Bapak dan Ibu harus membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, tapi pada sekarang ini Bapak dan Ibu harus membuat modul ajar. Nah, apakah sebenarnya modul ajar itu? Bapak dan Ibu, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Lalu modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru harus memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, kemudian apa saja komponen modul ajar? Nah, Bapak dan Ibu, komponen modul ajar itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, ada 3 bagian, maksud saya ada 3 bagian. Yang pertama, informasi umum, yang kedua komponen inti, yang ketiga lampiran. Di dalam informasi umum itu harus ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Lalu di dalam komponen inti itu terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lalu pada bagian lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pusaka. Nah, ketika menyusun modul ajar ini, Bapak dan Ibu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Untuk informasi umum itu tentang identitas modul, apa saja yang harus ada di identitas. Seperti biasa ya Bapak dan Ibu, harus ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Lalu ada jenjang sekolah untuk kita SMP berarti ya. Kemudian kelas dan alokasi waktu. Nah, kemudian yang B-nya kompetensi awal. Nah, apa kompetensi awal? Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal bisa diambil dari kompetensi sebelumnya. Bagian C yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin ya. Nah, untuk mencantumkan di dalam modul ajar tidak perlu ke-6-6-nya dicantumkan.
Jadi Bapak dan Ibu boleh pilih 1 atau 2, ya 1 atau lebih lah, sesuai dengan kegiatan pembelajaran di dalam modul ajar. Jadi tidak mesti harus semuanya dicantumkan. Disesuaikan dengan apa materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian poin D-nya itu sarana dan prasarana. Nah, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian poin E-nya target peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu harus mencantumkan peserta didik yang menjadi target. Nah, ini sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau peserta didik regulernya ada berapa orang? Jika ada yang peserta didik mengalami kesulitan belajar, ada berapa orang? Lalu peserta didik yang dengan pencapaian tinggi, ada berapa orang? Nah, itu berdasarkan hasil assessment diagnostik ya, Bapak dan Ibu. Lalu poin F-nya model pembelajaran. Nah, merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Jadi modelnya mau memilih yang mana. Nah, silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu atau kondisi sekarang ya. Kalau pandeminya masih terus meningkat begitu, berarti kita masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring. Lalu boleh juga pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau PJJ luring, atau boleh blended learning. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk komponen inti itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Secara operasional seperti Bapak dan Ibu sudah membahas ini bahwa tujuan pembelajaran itu harus memuat 3 aspek ya Bapak dan Ibu. Saya ingatkan kembali, yaitu yang pertama kompetensi, yang kedua harus ada kontennya, yang ketiga variasi. Nah, poin B-nya pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna. Misalnya ini untuk pelajaran IPS ya. Nah, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Atau untuk pelajaran IPA misalnya, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, untuk mata pelajaran yang lain silakan disesuaikan dengan materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian poin C-nya pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca misalnya? Atau jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kamu usulkan gitu. Lalu untuk poin D-nya kegiatan pembelajaran. Langkah kegiatan pembelajaran itu ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Seperti biasa ya Bapak dan Ibu, sama dengan penyusunan RPP sebelumnya. Dalam modul ajar ini juga meliputi 3 tahap, yakni ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi nanti metode apa yang digunakan oleh Bapak dan Ibu itu akan nampak dalam langkah-langkah kegiatan yang direncanakan. Nah, poin E-nya itu berisi tentang assessment. Nah, assessment itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, bentuk assessment yang bisa dilakukan itu kalau untuk sikap profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal ya. Kemudian untuk performa itu bisa berupa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Nah, untuk asesmen tertulis bisa tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau benar salah. Kemudian poin F-nya pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu lampiran, Bapak dan Ibu, di dalamnya ada lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik yang non reguler. Kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik ini digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Jadi harus dicantumkan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian glosarium. Glosarium itu berisi istilah-istilah ya yang muncul pada saat pembelajaran. Nah, ini juga harus dicantumkan. Kemudian daftar pustaka. Nah, seperti biasa, sumber-sumber referensi yang digunakan itu dalam pengembangan modul ajar itu harus dimasukkan ya di sini. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar Bapak dan Ibu, baik itu berupa buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Saya kira cara pencantumannya Bapak dan Ibu sudah paham tentang hal ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini demikian tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar. Ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Saya, Tidak ada Bu, yang ya. mau disampaikan? Oh, boleh, silakan. Kalau kita lihat dari susunan, Untuk pertemuan ini dengan mengucapkan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan menjadi pendorong agar Indonesia lebih maju dan pendidikan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.